Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya channel di Indonesia yang paling aktif dan paling responsif di Indonesia ya. Channel yang selalu siap sedia menjawab konsultasi daripada kalian semua, dan satu-satunya di Indonesia yang paling aktif di 3 sosial media, di YouTube Zodiak Harian, Instagram @ramalan_zodiakmu, dan di Facebook fanspage Zodiak Harian. Buat kamu yang mau request bisa tulis di komentar, atau mau yang lebih private bisa menghubungi Facebook fanspage Zodiak Harian, atau bisa DM di Instagram @ramalan_zodiakmu. Oke, kali ini kita berada di hari Minggu tanggal 19 April tahun 2020. Seperti apa ramalan kamu di hari Minggu tanggal 19 April tahun 2020 ini? Untuk urut-urutannya kita awali dari zodiak Capricorn terlebih dahulu, kemudian Aquarius, Pisces, sampai dengan yang terakhir untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke? Langsung saja kita bacakan ramalan hari ini, hari Minggu tanggal 19 April tahun 2020 untuk kamu yang punya zodiak Capricorn. Di sini ada kartu Seven of Cup dan kemudian ada kartu Four of Cup. Artinya apa? Artinya sepertinya di tanggal 19 ini memasuki bulan puasa yang sebentar lagi, sepertinya kamu sedang berusaha untuk menyelesaikan satu persatu daripada tanggung jawab kamu. Atau bisa dikatakan kamu sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah itu satu persatu. Jadi masalah yang sebenarnya kamu pikirkan di hari Sabtu, hari Jumat, dan hari Kamis yang kemarin itu sudah mulai perlahan-lahan sudah mulai kamu selesaikan satu persatu. Nah, tetapi yang masih menjadi pokok permasalahan yang utama adalah soal keuangan itu tadi. Meskipun semakin menuju ke sini arahnya semakin jelas, dan bagaimana kamu untuk menemukan solusi daripada keuangan kamu sepertinya sudah mulai menemui titik terang. Akan tetapi memang untuk memperbaiki sektor keuangan kamu memang harus menapaki anak tangga itu satu persatu. Tidak bisa semuanya untuk kamu tapaki, tidak bisa, karena itu malah akan menjadi suatu persoalan baru bagi kamu nanti. Makanya disitu kan ada kartu Four of Cup yang artinya harus diselesaikan dulu satu persatu. Apa sih yang sebenarnya salah, apa sih yang sebenarnya kurang, apa sih yang harusnya dievaluasi. Tetapi di hari Sabtu ini luar biasanya, di hari Minggu ini luar biasanya kamu yang punya zodiak Capricorn bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan sangat baik sekali. Itu tadi kalau dari segi keuangan. Kali ini kita membahas ke arah yang lebih spesifik lagi daripada hubungan asmara seorang Capricorn itu sendiri. Di hari Minggu ini sepertinya berkaitan erat dengan yang namanya perasaan. Kenapa saya katakan berkaitan erat dengan yang namanya perasaan? Karena di sini kalau bisa kita katakan ketika Capricorn, terutama 80% Capricorn cewek, itu ketika dia mengalami suatu kondisi yang bermasalah dengan pasangan, itu dia perasaannya itu sok berlagak sok kuat, berlagak sok mampu, berlagak sok yes. Padahal di dalam perasaannya itu sedang acak-adul, sedang amburadul, sedang ambiar. Karena apa? Karena memang tipikal perasaan seorang Capricorn ini ketika ada masalah dengan hubungan asmara, dia lebih cenderung menerima dan pasrah. Jadi seakan-akan perasaan keinginan itu ingin mempertahankan, ingin membuat lebih baik lagi, tetapi itu tidak ada situasi yang konkret. Karena apa? Karena itu tadi, Capricorn terlalu pasrah dengan yang namanya keadaan. Dan sampai sejauh ini di hari Minggu ini tanggal 19 April tahun 2020, Capricorn hanya bisa mengandalkan bagaimana agar situasinya itu membaik dengan sendirinya. Meskipun daripada awal titik keributan dan titik membaiknya itu perlu waktu yang cukup lama, tetapi Capricorn cukup bersabar dengan hal tersebut. Capricorn juga termasuk orang yang pemaaf sekali dengan pasangannya. Beberapa hari ini kita lihat pasangan seorang Capricorn seringkali melakukan kesalahan yang sama terus-menerus.
Akan tetapi Capricorn juga terus-menerus memberikan maaf dengan harapan apa? Dengan harapan pasangannya seorang Capricorn ini bisa merubah sikapnya, bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Akan tetapi sampai dengan hari Minggu ini, bahkan sampai dengan akhir April tahun 2020 nanti, sepertinya sikap itu masih akan terus seperti itu. Jadi kalau bisa saya sarankan untuk urusan hubungan asmara kamu yang punya zodiak Capricorn, untuk bisa lebih bersabar, menata hati dan menata diri. Pasrah dengan keadaan itu boleh, tetapi kalau kamu terlalu pasrah dengan yang namanya keadaan, maka kamu akan disepelekan oleh pasangan kamu. Padahal hubungan asmara itu kan bagaimana ketika dua hati bisa saling melengkapi kekurangan masing-masing, bisa saling membimbing satu sama lain. Ketika yang satu salah, mengakui kesalahan, memaafkan dan tidak mengulangi lagi yang namanya kesalahan. Itu adalah pokok utama daripada hubungan asmara kamu seorang Capricorn di hari Minggu ini, tanggal 19 April tahun 2020. Oke, selanjutnya saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Two of Wands dan kemudian ada kartu Six of Swords. Jadi kalau bisa saya katakan, di hari Minggu ini kamu memang harus terus berusaha keras untuk bisa mencapai daripada tujuan kamu di bulan April tahun 2020 ini. Kalau dari segi keuangan, beberapa hari ini adalah fase yang tepat sekali untuk kamu memperbaiki aspek keuangan kamu. Aspek keuangan kamu semakin kesini semakin menampakkan progres yang jelas. Akan tetapi lagi dan lagi saya tekankan, ketika pemasukan kamu banyak, pengeluaran kamu juga jangan ikutan banyak. Karena ketika pemasukan 10, pengeluaran juga 9, maka kamu tidak akan bisa menikmati hasil daripada pemasukan kamu. Jadi kalau misalkan yang biasanya pemasukan itu 5, pengeluaran itu 2, maka ketika pemasukan itu 10, usahakan pengeluaran kamu juga tetap 2. Supaya apa? Supaya kamu bisa menyimpan uang untuk kebutuhan-kebutuhan kamu yang tidak terduga di bulan puasa nanti. Maka dari itu, preferensi utama dari sisi keuangan adalah bagaimana kamu bisa mengendalikan kondisi keuangan kamu. Pemasukan banyak, pengeluaran tidak boleh banyak. Itu adalah kunci utamanya. Kalau dari urusan asmara, untuk urusan asmara sepertinya memang kamu sedang memegang peranan penuh di dalam hubungan asmara kamu. Jadi intinya hubungan asmara ini tergantung bagaimana kamu mengendalikan. Mau dibawa kemana arah tujuan akhir hubungan asmara kamu, ini kamu yang menentukan. Jiwa kepemimpinan kamu di dalam hubungan asmara saat ini di bulan April tahun 2020 ini memang sedang diuji. Apalagi di tengah situasi pandemi seperti saat ini, ujian-ujian daripada hubungan asmara itu seakan-akan memang muncul setiap hari. Akan tetapi itu masih dalam koridor yang bisa kamu atasi, sehingga sampai dengan hari Minggu ini permasalahan di dalam hubungan asmara bisa saya katakan masih bisa kamu atasi, sehingga tidak menimbulkan persepsi dan permasalahan yang cukup berarti. Oke, itu adalah ramalan untuk kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Minggu tanggal 19 April tahun 2020. Selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu The Justice dan kemudian ada kartu The High Priestess. Sangat baik sekali. Dari sisi keuangan sepertinya sudah mulai stabil, sudah mulai seimbang antara pengeluaran, pemasukan sudah bisa disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga nanti ketika memasuki bulan puasa yang tinggal 5 hari lagi itu bisa membuat Pisces lebih enak, lebih enjoy untuk menikmati ibadah puasa buat kamu yang muslim dan muslimah. Akan tetapi di sini permasalahannya adalah ketika memasuki akhir bulan April nanti kamu harus berhati-hati dengan yang namanya cash flow. Kenapa saya katakan cash flow? Karena nanti bisa jadi di akhir bulan April tahun 2020 akan ada yang namanya kebutuhan-kebutuhan yang sepertinya mendesak dan cukup mendadak. Nah, hal ini harus bisa kamu antisipasi dengan cara kamu menyimpan dana cadangan. Selain kamu menyeimbangkan keuangan kamu untuk kebutuhan harian kamu, kamu juga harus menyimpan dana cadangan. Supaya apa? Supaya ketika nanti ada kebutuhan yang mendesak, ada kebutuhan yang mendadak, bisa kamu atasi sehingga bisa meminimalisasi
munculnya masalah-masalah baru di dalam kehidupan kamu. Karena ketika masalah baru itu muncul di dalam kehidupan kamu, maka kamu nanti akan bingung sendiri untuk menyelesaikan yang mana terlebih dahulu. Lawang masalah yang lama aja belum selesai. Maka dari itu saya sarankan harus berhati-hati di dalam melangkah, terutama menjalani sisa bulan April tahun 2020 ini. Terutama dalam urusan asmara. Jangan sampai urusan asmara ini pengaruhnya sangat signifikan sekali terhadap kehidupan kamu secara keseluruhan. Lebih baik kamu fokus dulu terhadap pengembangan diri kamu, baru kamu memikirkan untuk urusan asmara. Karena apa? Kalau kamu terlalu memikirkan urusan asmara, urusan yang lainnya itu akan berada dalam situasi yang kacau. Nah, kamu kan nggak mau seperti itu. Maka dari itu kamu harus berhati-hati di dalam melangkah di sisa bulan April tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Minggu 19 April tahun 2020. Selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu The Magician dan ada kartu The Tower. Ada keajaiban yang sepertinya bisa menyelamatkan kamu di tengah situasi yang ruwet seperti saat ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau bisa saya sarankan, kenapa kehidupan kamu beberapa saat ini cukup ruwet? Karena apa? Karena kamu terlalu berharap sama sesuatu yang tidak pasti. Kamu terlalu berharap kepada sesuatu yang menyakitkan. Kenapa saya katakan menyakitkan? Harapan kamu itu terlalu tinggi, tetapi ekspektasi atau kenyataan yang kamu dapat itu tidak mencerminkan daripada tingginya harapan kamu. Maka beberapa hari ini Aries tidak heran kalau diliputi dengan rasa sedih, rasa kekecewaan, rasa pengen marah, rasa dihianati, rasa dibohongi, rasa pokoknya seperti itulah, itu sangat menyatu menjadi satu di dalam diri seorang Aries. Maka nggak heran kalau beberapa hari ini sampai dengan hari Minggu ini Aries emosinya sangat tidak stabil. Tetapi itu semua bisa diatasi karena satu, Aries bisa berpikir secara dewasa. Meskipun berpikir dewasanya ini terkadang last hit atau last minute, tetapi itu cukup membantu seorang Aries untuk menstabilkan emosi. Walaupun di hari Minggu ini emosi seorang Aries masih tidak cukup stabil, tetapi setidaknya impactnya tidak terlalu melebar kemana-mana. Kalau dari sisi keuangan sepertinya ada keajaiban yang menaungi kamu. Jadi seakan-akan sisi keuangan kamu ini terlindungi untuk terhindar daripada kehancuran dan kekacauan seperti ini. Apalagi nanti ketika memasuki bulan puasa, jelas kebutuhan-kebutuhan itu akan semakin banyak dan itu sangat prinsip sekali. Tetapi di sini bersyukurnya kamu, kondisi keuangan kamu tidak menjadi permasalahan yang cukup berarti di tengah ruwetnya permasalahan yang saat ini sedang Aries hadapi. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Minggu tanggal 19 April tahun 2020. Selanjutnya setelah Aries saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Knight of Cup dan kemudian ada kartu The Sun. Sekarang kalau bisa saya sarankan untuk kamu yang punya zodiak Taurus, kamu harus fokus terhadap diri kamu sendiri. Kamu nggak usah menghiraukan para pembenci kamu, para haters kamu nggak usah menghiraukan itu semua. Kamu nggak minta makan dari dia loh. Kamu nggak minta biaya hidup dari dia loh. Ngapain kamu ngurusin mereka? Fokuslah terhadap diri kamu sendiri. Sehingga apa? Kamu bisa menjadi seorang pencerah yang bermanfaat bagi sekitar kamu, termasuk mereka yang membenci kamu, yang mendengki kamu, yang menghina kamu, yang merendahkan kamu. Ketika kamu bisa menjadi sosok sang pencerah, penghina kamu, pembenci kamu, maka akan menjadi orang yang sangat-sangat malu di dalam kehidupannya. Nah, di sini kalau dari soal rezeki, kamu sedang berproses untuk mendapatkan rezeki dari sumber yang lainnya. Maka nggak heran kalau beberapa Taurus di tengah situasi pandemi seperti saat ini kreativitasnya sangat tinggi sekali untuk mencari rezeki daripada sumber pemasukan yang lainnya. Satu, Taurus sudah punya sumber pemasukan utama, misalnya kamu saat ini sedang bekerja. Kamu juga punya sampingan, misalnya kamu jualan ini, jualan itu, jualan online dan sebagainya. Ini sangat bagus sekali untuk mendukung sistem finansial kamu, apalagi ketika memasuki bulan Ramadan nantinya. Nah, tetapi di sini ada permasalahan sedikit nih dari urusan hubungan asmara. Sepertinya kamu seperti berusaha sendirian di dalam hubungan asmara. Seperti berusaha untuk menjauhi dari masalah
agar tidak datang menimpa hubungan asmara kamu, sehingga kamu berjuang sendirian untuk sebagai pencerah di dalam kehidupan asmara kamu. Jadi seakan-akan yang berjuang di dalam hubungan asmara kamu itu ya diri kamu sendiri. Tapi it's okay, tidak masalah selama pasangan kamu bisa menghargai jerih payah kamu, usaha kamu untuk mempertahankan hubungan asmara ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Minggu tanggal 19 April tahun 2020. Selanjutnya setelah Taurus saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Eight of Pentacles dan kemudian ada kartu Seven of Pentacles. Di sini wabil khusus saya katakan permasalahan Gemini di hari Minggu ini adalah masalah pikiran yang berlebihan dan masalah keuangan. Masalah keuangan ini sebenarnya sih cukup lancar loh bagi Gemini, akan tetapi pikiran kekhawatiran tentang keuangan ini masih menjadi situasi yang sangat dominan sekali bagi seorang Gemini. Gemini terlalu mengkhawatirkan bagaimana hari esok, bagaimana keuangan besok, bagaimana keuangan nanti. Nah, padahal ada hal yang lebih besar lagi yang harus bisa kamu syukuri. Syukuri apa yang kamu dapat hari ini. Maka ketika kamu mensyukuri apa yang kamu dapat hari ini, hari besok maka juga akan lebih baik lagi daripada hari ini. Dan jangan mau jadi orang yang gagal. Kenapa? Karena jika kamu hari besok itu lebih buruk daripada hari ini, maka kamu akan menjadi orang yang gagal. Ketika kamu menjadi suatu Gemini yang sangat luar biasa adalah ketika bagaimana kamu menciptakan hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan ingat, belajar dari setiap kesalahan-kesalahan itu perlu. Kamu sudah bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kamu di hari Sabtu kemarin. Nah, di hari Minggu ini kamu juga harusnya belajar. Jangan sampai melakukan kesalahan yang sama yang malah akan membuat kamu terjebak di dalam situasi yang cukup rumit, yang ketika kamu keluar, meskipun kamu bisa keluar memang, akan tetapi itu cukup menyita waktu, menyita biaya, dan menyita pikiran kamu. Masa iya kamu mau hidup kamu dalam lingkup masalah terus-menerus? Ya meskipun kamu bisa menyelesaikan, tapi masa kamu mau hidup kamu dalam lingkup masalah terus-menerus? Kan itu kan tidak diinginkan bagi setiap manusia. Yang diinginkan setiap manusia adalah bagaimana bisa berusaha, mendapatkan rezeki yang cukup untuk bisa menikmati hidup, bukan malah menimbulkan persepsi yang lain, menimbulkan pikiran yang menjadi beban, sehingga menjalani kehidupan dengan penuh rasa amarah. Oke? Dari sisi keuangan sudah, dari sisi asmara sepertinya memang masih biasa-biasa saja, masih sama seperti hari Sabtu kemarin, tidak ada persoalan yang kompleks yang dihadapi Gemini dalam situasi hubungan asmara. Akan tetapi memang komunikasi dan sikap kamu yang terlalu mengatur pasangan, usahakan agak kamu kurangi sedikit lah, supaya tidak bisa menciptakan permasalahan-permasalahan yang nantinya akan mengganggu kehidupan asmara kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Minggu tanggal 19 April tahun 2020. Selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu The Hierophant dan kemudian ada kartu Ten of Swords. Di sini artinya apa? Di sini artinya dalam hubungan asmara sepertinya ada salah paham yang cukup membesar, sehingga kesalahan paham itu bisa memperbesar masalah yang sebenarnya saat ini ada. Nah, di sini kalau bisa saya sarankan, ketika di dalam hubungan asmara kamu sedang meninggi amarah keduanya, maka salah satu harus mau ada yang mengalah. Karena kalau salah satu tidak mau ada yang mengalah, maka sebenarnya salah paham ini masalah sepele. Tetapi ketika keduanya sama-sama tinggi, maka malah akan mengakibatkan kekacauan yang intensitasnya lebih sering dan skalanya lebih besar. Maka dari itu, seorang kepiting tidak ada salahnya untuk mengalah terlebih dahulu. Daripada ketika kamu memaksakan untuk maju ke depan, kamu malah akan menjadi seorang tuan crab. Kenapa? Tuan crab terlalu berambisi untuk bisa mendapatkan uang dan uang. Tetapi terkadang ambisinya itu tidak sebanding dengan kemampuannya. Maka dia terjerumus di dalam lembah kesesatan. Ketika mendirikan pasar malam, malah mendirikan pasar sampah. Jadi kamu jangan seperti tuan crab, kamu harus mengalah terlebih dahulu dengan pasangan. It's okay, nggak masalah. Mengalahkan bukan berarti kalah. Lebih baik kamu lebih menahan diri untuk bisa pasangan kamu meluapkan emosinya, kemudian kamu jelaskan
dan mendengarkan apa yang sebenarnya saat ini terjadi. Sehingga ketika kamu mengalah, maka hubungan asmara kamu masih berada di dalam titik aman. Akan tetapi kalau kamu juga ikutan marah, maka hubungan asmara kamu berada di dalam ujung tanduk. Nah, ini harus dihati-hati dalam hubungan asmara. Soal masalah yang lainnya, ada juga selain hubungan asmara, masalah kamu yang skalanya lebih besar lagi, yaitu persoalan bagaimana kamu menghadapi hari esok, terutama di minggu depan di bulan puasa. Kamu perlu bagaimana solusi untuk bisa lebih nyaman lagi menjalani ibadah puasa, solusi untuk bisa lebih taat lagi menjalani ibadah puasa di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Dan ingat, pengendalian keuangan atau pengendalian dana keuangan itu sangat dibutuhkan sekali. Jadi puasa itu kan makannya 2 kali, akan tetapi makan 2 kali itu harus bisa kamu atur. Kan ketika kita buka puasa itu kan yang penting kan cukup. Jadi jangan terlalu berlebihan. Apalagi Cancer ini ketika buka puasa suka sekali membeli sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan gitu loh. Buka puasa kan cukup makan nasi, lauk, minum sudah selesai. Jadi untuk takjil yang lainnya menyesuaikan saja, jangan semuanya kalap dibeli. Nah itu masa iya mau kau makan semua kan nggak mungkin. Yang penting cukup dan tidak mubazir. Itu kalau dalam segi keuangan yang saya sarankan untuk kamu yang punya zodiak Cancer. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer. Selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu Ten of Pentacles dan kemudian ada kartu Queen of Cup. Ya, di sini ada kabar gembira buat kamu yang punya zodiak Leo. Setelah dari awal April sampai dengan tanggal 18 April Sabtu kemarin berada di dalam situasi yang cukup rumit, sepertinya di hari Minggu ini sudah mulai menyelesaikan permasalahan yang saat ini menjerat kamu, yang saat ini melingkupi kamu sudah mulai bisa kamu selesaikan, terutama masalah keuangan sudah mulai membaik sedikit demi sedikit. Apalagi di tengah situasi pandemi seperti saat ini, sisi keuangan masih menjadi situasi yang sangat vital sekali bagi kamu yang punya zodiak Leo. Tetapi di hari Minggu ini sepertinya sudah mulai menampakkan progres yang positif, pemasukan sudah mulai masuk walaupun sedikit demi sedikit, akan tetapi itu harus kamu syukuri. Kemudian jiwa ketegasan kamu, jiwa kepemimpinan kamu di dalam kehidupan bisa kamu terapkan di dalam kehidupan kamu. Jadi bisa kamu implementasikan di dalam kehidupan kamu. Hubungan asmara sepertinya juga bisa kamu atasi masalah-masalah yang selama ini mengganggu kehidupan asmara kamu. Untuk urusan emosi di hari Minggu ini kamu juga bisa cukup cooling down, tidak terlalu emosi dan bisa lebih pasrah untuk menerima keadaan, mengatur emosi, mengkontrol semuanya, sehingga di hari Minggu ini sepertinya sangat baik sekali buat kamu yang punya zodiak Leo. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Virgo di hari Minggu ini ada kartu The Lovers dan kemudian ada kartu Ace of Swords. Di hari Minggu ini sepertinya Virgo ingin bisa lebih bebas lagi. Karena apa? 1 minggu terakhir ini Virgo seperti merasa terkekang. Merasa terkekang dalam 3 hal. Merasa terkekang dalam situasi kondisi keuangan yang cukup sulit. Maka hal itu membuat Virgo berada dalam situasi yang rumit dan tidak bisa berekspresi bebas. Karena apa? Karena tanggung jawab Virgo dalam soal keuangan itu memang masih berat. Dan di hari Minggu ini sebenarnya tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab finansial daripada Virgo itu sendiri juga masih berat. Akan tetapi Virgo di hari Minggu ini sedang ingin menikmati hidup, sedang ingin bersantai. Jadi it's okay, nggak masalah bersantai sejenak. Kemudian nanti ketika memasuki hari Senin, usahakan untuk lebih serius lagi untuk menyelesaikan tanggung jawab keuangan kamu. Kemudian yang mengekang kedua adalah masalah asmara. Hubungan asmara mungkin tidak ada permasalahan yang cukup signifikan, yang cukup berarti. Akan tetapi Virgo merasa di dalam hubungan asmara ini Virgo merasa terkekang. Terkekang karena apa? Karena seakan-akan pasangan Virgo ini yang mengendalikan sepenuhnya Virgo. Padahal Virgo ini orangnya nggak mau diatur-atur, sekalipun itu oleh pasangannya. Nah, di sini terkadang hal ini menimbulkan bagaimana keretakan-keretakan perbedaan persepsi yang saat ini dihadapi Virgo dalam hubungan asmara.
Virgo inginnya itu dominan di dalam hubungan asmara, tetapi terkadang pasangannya juga ingin yang terbaik untuk Virgo itu sendiri. Tetapi di sini kelemahannya adalah seorang Virgo itu tidak mau diatur. Nah, jadi hal ini harus bisa dikomunikasikan dengan pasangannya. Oke? Nah, hal terakhir yang mengekang seorang Virgo adalah masalah sosial. Kenapa masalah sosial? Seorang Virgo yang terutama kamu yang cenderung introvert itu ada masalah sosial daripada sekitar kamu. Sepertinya memang kamu harus berhati-hati karena kamu hampir sama seperti Taurus, ada beberapa orang yang sepertinya ingin menjegal kamu. Maka saya sarankan ketika memasuki hari ini, hari Minggu tanggal 19 April sampai dengan akhir April tahun 2020, kamu harus berhati-hati di dalam melangkah. Karena ketika kamu salah melangkah, akan ada orang yang berusaha untuk menjerumuskan kamu, menjegal kamu di dalam sebuah permasalahan. Jadi harus berhati-hati. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Minggu 19 April tahun 2020. Selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Libra, ada kartu Four of Pentacles dan kemudian ada kartu Two of Cups. Secara rezeki masih menjadi pokok pikiran kamu. Walaupun rezeki itu ada, rezeki itu lancar, tetapi penerapannya atau implementasinya masih kamu pikirkan. Karena apa? Libra tidak ingin salah langkah dalam mengambil keputusan, dalam mengatur uang, dalam membelanjakan uang. Libra tidak ingin melakukan kesalahan yang sama. Maka dari itu Libra bukan berarti pelit, tetapi dia menentukan apa saja yang dibutuhkan untuk kehidupan Libra di hari Minggu ini dan sampai dengan akhir April tahun 2020 nanti. Apalagi Libra menyadari ketika memasuki bulan puasa nanti kebutuhan itu pasti akan meningkat 2 bahkan 3 kali lipat. Maka dari itu saat ini Libra sedang berusaha berhemat supaya apa? Supaya ketika memasuki bulan puasa nanti kehidupan keuangan Libra tidak dalam kondisi yang bermasalah. Dari sisi lain, urusan asmara cukup membahagiakan. Hari ini romantisme dengan pasangan cukup ada, cukup bisa saling memahami satu sama lain, bisa mengerti satu sama lain, mengisi kekurangan masing-masing, memahami secara personal perasaan satu sama lain, sehingga di hari Minggu ini secara hubungan asmara Libra tidak menampilkan suatu pokok permasalahan yang cukup serius. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra. Selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Scorpio, ada kartu Ace of Pentacles dan ada kartu Seven of Swords. Secara keuangan sangat baik sekali, ada rezeki yang sepertinya tidak terduga. Dan ketika kamu punya rezeki yang berlebih, usahakan untuk kamu itu berbagi. Lebih baik tangan kamu itu di atas daripada tangan kamu di bawah. Oke, tangan kamu di bawah untuk menerima berkat dari Tuhan. Tetapi ketika kamu sudah mendapatkan berkat dari Tuhan, usahakan berkat itu juga kamu berkati juga untuk sekitar kamu, untuk orang yang membutuhkan. Sehingga Tuhan akan mengangkat derajat kamu lebih tinggi lagi. Meskipun kamu banyak sekali tanggung jawab yang harus kamu selesaikan, berbagi berkat dengan sesama kamu tidak ada salahnya. Usahakan di bulan puasa nanti kamu harus lebih banyak berbagi, lebih banyak menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk bisa membahagiakan mereka yang membutuhkan. Begitu juga dalam sisi asmara. Dalam sisi asmara kamu juga harus memberi apa? Memberi nasihat kepada pasangan kamu, memberi solusi terhadap permasalahan pasangan kamu, sehingga apa? Hubungan asmara kamu akan berjalan dengan cukup lancar. Nah, di hari Minggu ini kan luar biasa sekali. Saya tidak membacakan masalah soal Scorpio. Karena apa? Scorpio luar biasa. Scorpio sudah bisa menyelesaikan 70% daripada permasalahan yang Scorpio hadapi saat ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius, hampir sama dengan Virgo, sepertinya di hari Minggu ini seorang Sagittarius ingin kebebasan, tidak ingin dikekang oleh bermacam-macam hal. Nah, tetapi di sini kalau dari soal asmara, untuk meraih kebahagiaan di dalam hubungan asmara itu diperlukan 4 aspek. Yang pertama, yang paling utama adalah kesetiaan. Seorang Sagittarius bisa setia, tetapi pasangannya bisa setia atau tidak. Makanya pastikan pilih pasangan yang selain kamu setia dengan dia, dia juga setia dengan kamu.
Yang kedua adalah soal kepercayaan. Kamu percaya dengan pasangan kamu dan pasangan kamu juga percaya dengan kamu. Sehingga tidak tercipta rasa cemburu yang berlebihan yang malah menimbulkan suatu permasalahan. Kemudian yang ketiga adalah komitmen. Komitmen di dalam menjalani sebuah hubungan. Kamu dan pasangan kamu itu harus punya komitmen yang jelas untuk bisa membawa akhir hubungan kamu itu mau dibawa kemana. Dan yang terakhir adalah pasangannya harus ada. Bagaimana ketiga hal tadi bisa terwujud kalau pasangannya belum ada? Secara keuangan kamu tidak ada masalah. Secara masalah sosial juga tidak ada masalah karena kamu orangnya cukup humble, cukup ramah, dan di hari Minggu ini cukup berjalan sesuai dengan keinginan kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Minggu tanggal 19 April tahun 2020. Ya, 12 zodiak sudah saya bacakan. Untuk urut-urutannya lebih jelas silahkan baca di deskripsi. Dan buat kamu yang baru menemukan channel zodiak harian, saya mohon jangan lupa untuk di subscribe channel zodiak harian, karena zodiak harian adalah satu-satunya di Indonesia yang paling aktif, paling responsif terhadap konsultasi, curhat, pertanyaan daripada kalian sekalian. Di channel YouTube Zodiak Harian, Facebook fanspage Zodiak Harian yang membernya sudah hampir menuju 1 juta followers. Dan untuk Instagram, di Instagram @ramalan_zodiakmu yang membernya 313.000. Oke, sekian dari saya. Buat kamu yang belum dibalas, saya mohon maaf karena keterbatasan saya. Saya per hari saya batasi untuk menjawab, berkomunikasi tanya jawab dengan 50 pesan yang dikirimkan terlebih dahulu. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Mohon maaf bila ada saya kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.